Loki di akhir season 2 seriesnya sudah menjadi Temporalum hidup dan jadi Loki who remains atau God Loki. Tapi apakah Loki bakal terjebak di sini selamanya? Apakah realitas dan multiverse MCU selalu mengharuskan seseorang untuk menanggung beban menempati posisi ini? Atau apakah Loom atau pohon multiverse ini hanyalah bentuk sementara dan suatu hari nanti bisa menjadi bentuk lain yang memungkinkan Loki untuk bebas? Masih banyak pertanyaan tentang peran Loki dan soal kapan dia kira-kira bakal kembali di dalam cerita narasi MCU. So di video kali ini gue bakal ngebahas potensi masa depannya Loki dan peran penting yang belum berakhir menurut gue di multiverse saga ini. So gak usah lama-lama lagi, bareng gue Riyad, let's explore this universe. Loki menghabiskan sebagian besar akhir season kedua untuk memperbaiki Temporalum TVA. Tapi He Who Remains memberitahu Loki kalau alat itu sebenarnya nggak bisa diperbaiki karena memang nggak ada yang rusak. Temporalum hanya dibuat untuk menjaga dan melindungi eksistensi Secret Timeline dan menghancurkan Branch Timeline. Loki akhirnya mengambil tanggung jawab untuk berubah menjadi sesuatu yang lebih baik, dewa yang lebih baik demi keberlangsungan multiverse dan teman-temannya sendiri. Dia mengambil tahta di tengah multiverse dengan menghancurkan Temporalum. Kemudian Loki mengendalikan dan menjaga cabang-cabang timeline karena Loki mau memberikan kesempatan hidup bebas kepada teman-temannya. Nah, finalis season 2 ini memberikan kita bentuk dari hierarki multiverse baru, sebuah multiverse di mana free will benar-benar ditegakkan. Loki berubah dari yang kita kenal dulu, God of Mischief yang ingin memerintah semua orang dan membuat semua orang berlutut kepadanya, sekarang menjadi dewa yang menyatukan multiverse yang memungkinkan multiverse itu eksis. In the end, Loki ditampilkan sendirian duduk di tengah semua cabang multiverse, tapi seperti yang kita bisa lihat dari mukanya, Loki di closing shot ini kayaknya memang sebenarnya nggak terlalu seneng dengan apa yang harus dia lakukan. Ini bukan sesuatu yang dia mau sebenarnya, tapi dia tetap seneng karena dia bisa menyelamatkan teman-temannya, memberikan kepada teman-temannya kesempatan dan kepada semua orang yang ada di multiverse hidup yang bisa mereka kendalikan sendiri. Burden atau beban yang ditanggung sama Loki ini bisa disandingkan dengan role-nya Atlas dari mitologi Yunani, di mana penulis seriesnya si Eric Martin dan eksekutif produser si Kevin Wright ini berulang kali membandingkan status Loki di akhir series ini dengan Atlas, menyebutkan kalau Loki adalah Atlas di akhir waktu yang menahan semuanya agar tetap utuh. Nah, Atlas sendiri adalah Titan dalam mitologi Yunani, di mana dia dikutuk untuk memegang dan menahan langit selamanya sebagai bentuk hukuman setelah para Titan ini kalah melawan Olympian. Perbandingan ini menarik terutama karena kosmologi di komiknya. Titan Atlas yang menahan langit adalah persepsi para Olympian tentang sesuatu yang disebut dengan Cosmic Axis, sebuah pusat atau poros kosmik yang menghubungkan antar langit dan bumi. Cosmic Axis ini muncul dan digambarkan dalam berbagai form berbeda di berbagai kebudayaan dan mitologi. Nah, para Asgardian melihat Cosmic Axis ini sebagai World Tree Yggdrasil. So in a way, Loki di series ini memang sebenarnya adalah figur yang sama dengan Atlas yang menahan semuanya di tengah Yggdrasil. Nah, dari singgasananya ini, Loki bisa mendengar bahkan melihat semuanya yang terjadi di multiverse. Dan ini bisa kita dengar saat kata-kata Mobius yang bilang "Let time pass" ini menggema waktu kita melihat kembali shotnya Loki di tengah cabang-cabang multiverse di shot terakhir. Kita mendapat kesan kalau dia ini merasa damai karena dia bisa melihat dan mendengar orang-orang yang dia pedulikan. Tapi ya sama seperti Atlas, dia juga terlihat kesakitan baik secara fisik dan feelingnya dia karena dia memikul beban yang sangat berat ini. Dengan merefer ke Atlas sebagai seseorang yang dikutuk memikul beban selama-lamanya, apakah ini berarti kita nggak akan pernah melihat Loki lagi? Atau seenggaknya apakah Loki nggak akan punya peran aktif dalam ceritanya lagi? Well, sebelumnya memang Tom Hiddleston udah menyeratkan untuk mengundurkan diri dari perannya sebagai Loki dengan mengatakan kalau finale Loki season 2 ini adalah akhir dari perjalanan 14 tahun karirnya dia di MCU. It's also the conclusion to 6 films and 12 episodes and 14 years of my life. Tapi ini bukan pertama kalinya Tom ini menyeratkan kalau ini akan jadi akhir dari perjalanannya di Loki. Baru-baru ini Tom punya komentar baru soal pengunduran dirinya dari peran Loki. Tom Hiddleston mengatakan kepada comicbook.com di podcast Phase Zero kalau dia belum akan mengesampingkan potensi dirinya kembali sebagai Loki. Dia mengaku sebelumnya udah mengucapkan selamat tinggal sama peran ini setidaknya 2 kali dalam hidupnya. Tapi kenyataannya dia bisa balik lagi kalau memang cerita dan studio membutuhkannya. So Tom bilang rasanya kurang bijak kalau dia terlalu konklusif untuk bilang ceritanya ini udah berakhir ya. I have at least twice in my life said goodbye.
Tom tidak pensiun dari peran Loki, atau at least belum. God Loki masih akan kembali. Walaupun sebenarnya Marvel ini belum mengkonfirmasi secara resmi apakah Loki bakal kembali atau enggak, tapi Tom masih terbuka buat kembali. Nah, nextnya gimana kelanjutan karakter Loki setelah mendapatkan status baru dan kekuatan baru ini kalau dia kembali? Dan apakah bakal lanjut nih ke season ketiganya? Loki season 2 dulu sih diumuminnya langsung ya setelah season 1 itu berakhir, tapi belum ada konfirmasi soal Loki season ketiga sampai sekarang. So, belum bisa dipastikan apakah bakal lanjut dibuat atau enggak. Tapi dalam beberapa waktu ini, eksekutif produsernya Loki, si Kevin Wright ini memberikan update tentang potensi Loki season ketiganya. Saat dia ngobrol sama Collider, Kevin Wright ini menjelaskan bagaimana tim kreatifnya memperlakukan season 2 seolah-olah tidak akan mendapatkan season ketiganya. Makanya mereka itu lebih semangat untuk menceritakan cerita yang terbaik dan yang paling memuaskan hanya dalam satu season terakhir. Nah, satu hal yang Kevin jelasin di sini adalah sebenarnya dia suka atau dia senang sama orang-orang yang kerja sama-sama dia di series Loki ini, menunjukkan kalau dia mau terus bercerita dengan tim ini. Nah, Kevin ini membiarkan pintu kesempatan terbuka selebar-lebarnya, entah untuk project season ketiganya atau project lain, dengan mengatakan kalau kami akan melihat apa yang Marvel butuhkan dan apa yang ingin kami lakukan. Selain itu, Kevin Wright juga berbicara kepada podcast Phase Zero dan mengkonfirmasi kalau season ketiga ini dianggap sebagai penutup buku dan mereka memang berencana untuk menyelesaikan ceritanya di sini. Kevin Wright juga mengatakan keinginannya sendiri dalam mengeksplorasi cerita baru untuk karakter-karakter lain dalam series Loki. Secara khusus menambahkan kalau dia ingin terus bercerita tentang Sylvie dan TVA, dan tentu saja dia mau menceritakan lebih banyak lagi cerita Loki jika itu memungkinkan. So, kelihatannya dari jawabannya si Kevin Wright ini bisa disimpulkan kalau Loki tidak akan mendapatkan season ketiga dalam waktu dekat, at least ya. Cerita dalam series Loki udah dianggap selesai hanya dalam 2 season, tapi mereka tetap mau dan terbuka untuk melanjutkan cerita dan karakter-karakter di project-project lain di MCU. Nah, terus gimana nih sama Loki-nya sendiri kalau memang nggak ada season ketiga, di mana dan bagaimana dia akan muncul kembali di MCU ke depannya? Well, sebagai penjaga multiverse, ada 2 masalah yang bisa memunculkan atau melibatkan Loki secara langsung. Pertama, ada incursion, dan yang kedua adalah multiversal war itu sendiri yang melibatkan banyak variant Kang. Nah, kemungkinan incursion yang terjadi di Doctor Strange 2 waktu Stephen Strange dan Clea itu ke Dark Dimension buat memperbaikinya, bisa jadi kejadian itu yang bakal berperan dalam cerita Loki berikutnya. Incursion ini adalah sebuah kejadian ketika 2 dunia atau 2 universe ini bertabrakan, dan sepertinya ini bisa jadi masalah bagi God Loki yang saat ini menjaga ya atau melindungi seluruh multiverse. Jadi kalau terjadi incursion, dia yang harus bertanggung jawab sebenarnya untuk memperbaiki ini. Walaupun itu juga ada hubungannya sama free will, tapi itu kan kejadian major, maksudnya alam gitu kan. Apakah dia akan membiarkannya atau akan intervensi? So, kemungkinan pertama kali Loki bisa muncul itu di Doctor Strange 3 nanti, karena film Doctor Strange inilah yang pertama kalinya diperkenalkan konsep incursion dan fokus pada konsekuensi yang terjadi ketika incursion itu terjadi. Nah, Doctor Strange sendiri kan emang ada di sisi magis ya. Dia bisa melihat langsung dan punya awareness terhadap ruang dan waktu, bahkan di luar itu. Mungkin Loki bisa disinggung atau dilihat dan komunikasi secara magically sama si Stephen Strange ini, atau bahkan secara cameo yang secara langsung ada di Doctor Strange 3 nanti. Doctor Strange ini bisa konsultasi sama Loki atau meminta bantuan dan solusinya untuk mengatasi masalah incursion, atau bisa juga karena crisis incursion, Loki ini ngasih tahu Doctor Strange atau Clea soal ancaman multiverse yang lebih gawat dari incursion, yaitu kehadirannya Council of Kangs yang terjadi di Multiversal War. Masuk akal kalau Loki dan Strange nantinya bakal jadi berhubungan karena Stephen Strange sendiri kan satu-satunya hero di 616 yang sudah lebih dari 1 kali berurusan langsung dengan multiverse. Nah, dari situ bisa diset nih kemungkinan kedua di mana si Loki ini bakal muncul, yaitu di Avengers Secret Wars, film puncak di multiverse saga, yang dari awal ini sebagian besar dan konsep konfliknya memang udah dibuild dari series Loki ini sendiri, seperti originnya Kang, terus para variannya, dan multiversal war. Nah, dengan Loki yang membiarkan multiversal tumbuh bebas, muncullah para varian Kang ini yang harus dihadapi tim Avengers, dan pastinya masih ada juga konflik incursion yang gue sebutin tadi. Nah, incursion dan multiversal war ini hanya mungkin terjadi karena apa yang dilakukan Loki di akhir season keduanya. So, multiverse sebenarnya masih dalam bahaya. Tapi seperti yang dibilang Sylvie, seenggaknya mereka ini mendapatkan fighting chance, kesempatan buat hidup dan kesempatan buat bertarung demi hidup mereka itu sendiri. Itulah yang Loki lakukan untuk teman-temannya, dan itulah yang Sylvie katakan tepat ketika Loki menghilang ke the end of time. Dia memberikan kita peluang katanya.
Kan Loki tidak pernah mengamankan multiverse, Loki tidak pernah menciptakan multiverse. Jadi masih ada kemungkinan kalau para variant Kang ini bisa muncul lagi. Yang dia lakukan hanya memberikan orang kesempatan untuk memiliki kehendak bebas. Bukan satu universe doang yang dikasih kehendak bebas seperti yang dilakukan sama He Who Remains. So multiversal war masih akan terjadi, dan itulah yang akan terjadi di Secret Wars nanti. Kita juga akan mulai melihat incursion terjadi secara besar-besaran di Doctor Strange 3 mungkin, atau mungkin malah di Deadpool 3. Tapi di Secret Wars disitulah saat semuanya hancur berantakan, dan saat itulah Loki bakal kembali. Kembalinya Loki di Secret Wars ini memang udah didukung sama dua scooper ternama ya. Yang pertama ada Alex Perez dari Cosmic Circus, dimana dia bilang kalau Loki akan kembali, tapi ini tidak akan terjadi sampai kita mendekati akhir dari Multiverse Saga. Terus ada juga dari My Time to Shine Hello yang juga bilang kalau Loki akan punya peran besar di Secret Wars. Loki yang sekarang berada di penghujung waktu mungkin perlu turun tangan ketika ancaman Kang ini makin menjadi-jadi dan semuanya makin berantakan. Loki bisa punya peran yang sama seperti yang ada di cerita Avengers Prime di komik. Nah, Avengers Prime ini adalah salah satu varian Loki terkuat dari Earth 18201, di mana sejarah Loki ini sangat berbeda dengan Loki lainnya di multiverse. Originnya bermula dari sebuah kecelakaan yang menyebabkan Thor meninggal dunia di usia dini, yang memungkinkan Loki dengan mudah menggantikan bapaknya sebagai penguasa Asgard. Loki merasa hampa setelah dia bertahta, so dia mencari nasihat dari Loki dari universe lain hanya untuk menemukan kalau mereka semua adalah pecundang dan pengkhianat yang terus-menerus dikalahkan oleh Avengers. Ternyata di setiap universe yang dia kunjungi ini, Loki lah yang menyebabkan para Avengers modern ini berkumpul. Loki ini kemudian kembali ke universe-nya sendiri dan melakukan segala hal yang dia bisa untuk memastikan tidak ada Avengers yang akan bangkit. Tapi ini membuat Loki sadar kalau Avengers bukan hanya terbentuk untuk melawan dia, tapi untuk melawan berbagai ancaman lain di seluruh universe. Loki akhirnya harus step up sendiri untuk menghadapi ancaman kosmik lain yang muncul selama bertahun-tahun dan nge-push kekuatannya melebihi dari apa yang dia bisa bayangkan. Walaupun Loki ini menang, tapi dampak sihirnya memusnahkan semua kehidupan di alam semesta. Loki kemudian mencoba mengakhiri nyawanya sendiri karena merasa kesepian. Tapi Loki malah terbangun di God Quarry, sebuah dimensi di luar seluruh ruang dan waktu yang dapat diakses melalui lubang hitam yang terletak di tepi alam semesta. Di sana Loki berdoa agar hidupnya segera diakhiri, tapi Quarry-nya malah menolak untuk membiarkan Loki mati sebelum dia menebus dosanya. Loki diberikan tugas untuk mengumpulkan Avengers terhebat dan terkuat dari seluruh multiverse. Loki menyesali kejahatan masa lalunya dan tetap bersembunyi di Avengers Tower selama ribuan tahun sebagai Avengers Prime. Nah, singkat cerita, saat memantau multiverse dan time stream, Loki Avengers Prime ini mengetahui kalau ada ancaman multiversal war yang lebih banyak yang akan datang. Loki kemudian harus merekrut sebuah tim untuk membantu melawan ancaman ini, dan inilah yang menyebabkan Loki merekrut Avengers dari berbagai waktu dan universe. Nah, mungkin ini bisa jadi peran yang sama yang akan Loki lakukan di MCU di Secret Wars nanti. Selain itu, sebagai pengawas aliran waktu, Loki Avengers Prime juga sempat terlibat konflik dengan Kang, di mana pasukan anak buahnya Avengers Prime ini menyerang salah satu Oracle base milik Kang, dan Kang mengatakan kalau dia akan berurusan dengan Avengers Prime nanti. Selain mengumpulkan para Avengers dari berbagai timeline, Loki juga bisa punya peran pasca Secret Wars, di mana dalam teori yang udah pernah kita bahas sebelumnya, Loki akan menjadi pemain kunci dalam pembentukan multiverse baru yang akan jadi awal reboot atau resetnya si MCU. Setelah multiversal war yang menyebabkan hancurnya segala sesuatu di multiverse, Loki akan menyusun dan membangun ulang lagi Marvel Universe dari awal, dan akhirnya bisa menunjukkan kemampuan sepenuhnya sebagai God of Stories untuk menciptakan dan menulis realitas sesuai dengan apa yang dia mau. Sebenarnya gelar resminya ini kan bukan God of Stories ya, tapi God Loki, seperti yang disebut di postingan media sosial Marvel Studios dan Funko Loki Season 2. Tapi komentar dari director seriesnya si Aaron Moorhead ini basically mengkonfirmasi kalau Loki pada dasarnya memang dimaksudkan sebagai God of Stories. Terlepas dari apakah MCU memanggilnya seperti itu secara spesifik atau secara resmi atau enggak, di podcast Phase Zero ketika ditanya tentang ending Loki Season 2, Aaron Moorhead ini mengkonfirmasi kalau Loki sekarang sudah dianggap sebagai God of Stories atau God of Everyone's Stories, atau dewa dari cerita semua orang. No, I wouldn't even say the God of time. I would say he's the God of everyone's story. Loki sendiri digambarkan punya peranan sebagai librarian yang menjaga dan melindungi cerita semua orang dan membantu untuk membiarkan ceritanya berkembang di MCU. Nah, menurut Aaron, ide untuk membuat Loki menjadi God of Stories ini berasal dari dewa Loki yang sebenarnya, dari mitologi Nordik, dimana ini mereka pelajari dari halaman Wikipedia dan papan tulis di ruang eksekutif. Dia juga bilang kalau nama God of Stories juga tercantum di catatan kecil di papan tulis Marvel Studios waktu dalam produksi seriesnya, dan mereka terpaku pada nama dan konsep itu untuk dikembangkan. So, dengan Loki yang esensialnya ini udah dikonfirmasi
sebagai God of Stories, at least secara konsep, ini artinya Secret Wars nanti Loki bisa memanfaatkan kekuatan dasar God of Stories ini untuk menulis ulang Marvel Universe ketika Loki ini bohong atau menceritakan sesuatu. Kebohongannya si Loki ini menjadi realita dan bisa menyebabkan retroactive continuation atau mengubah takdir sejarah dari suatu hal untuk sesuai dengan apa yang dia katakan. Ini masih berbeda dengan apa yang dilakukan Loki di seriesnya. Dia hanya pergi ke distant past untuk menghentikan kehancuran di masa depan dengan time and fate manipulation. Loki bukan menulis cerita di series ini, tapi dia cuma mengubah jalan takdir lewat manipulasi waktu. So mudah-mudahan di Secret Wars nanti Loki bakal beneran udah bisa menulis cerita dengan mengembrace gelarnya sebagai God of Stories. Tapi sebenarnya siapa sih si God of Stories ini yang sering banget disebutin sama orang-orang gitu ya? Well, sama kayak cerita Avengers Prime tadi, gue bakal jelasin juga origin dari kekuatan karakter God of Stories Loki ini. Sama seperti God Loki di MCU, Loki yang menjadi God of Stories ini bukan Loki original. Loki original udah mati di event Siege of Asgard dalam penutup arc Dark Avengers. Tapi sebelum dia mati, dia ini bikin perjanjian sama Hela dan Mephisto untuk mengeluarkan namanya dari Book of Hell supaya dia bisa lahir kembali dan jiwanya nggak bisa diklaim sama neraka. So ketika Loki mati, dia akan masuk ke Valhalla dan diizinkan untuk reinkarnasi. Dan di sini lahirlah si Kid Loki tanpa ingatan apapun tentang Loki sebelumnya dan bebas menentukan takdirnya. Thor bahkan dengan sengaja memberikan Kid Loki ini ingatannya terhadap Loki sebelumnya, tapi diseleksi dan dibuang yang bagian-bagian jahatnya. Ini supaya Loki nggak berakhir seperti Loki yang lama menjadi God of Mischief lagi. Awalnya si Kid Loki ini sebenarnya adalah orang yang berbeda dengan si Loki original, tapi at the end, Echo dari jiwa original Loki ini mendatangi si Kid Loki dan bilang dengan terang-terangan kalau si jiwa Loki ini mau meng-take over tubuhnya si Kid Loki. Dimana si Kid Loki tentunya nggak mau ya. Dia lalu mengubah si Spirit Loki ini menjadi burung gagak yang dia jadikan peliharaannya dan dikasih nama Ikol, kebalikan dari nama Loki. Akhirnya setelah cerita panjang, Kid Loki ini mengizinkan roh Loki untuk men-take over tubuhnya dan meneruskan hidupnya sebagai entitas Loki baru. Sebelum menjadi God of Stories, Loki ini udah mengalami serangkaian karakter development termasuk momen penembusan dan penemuan jati diri. Loki berusaha mengubah cara hidupnya dan menjauhkan diri dari tindakan jahat. Loki akhirnya jadi anggota Young Avengers dan jadi hero di event Axis. Akhir dari cerita Ikol menjadi God of Stories ini bermula dalam series komik Loki Agent of Asgard yang terbit pada tahun 2014 sampai 2015. Bertepatan juga dengan timelinenya di masa-masa krisis Incursion dan Secret Wars. Loki di sini bersahabat dengan seorang wanita yang bernama Verity Willis yang memiliki kemampuan dia bisa melihat dan mengetahui kebenaran di dunia yang penuh dengan kebohongan lah pokoknya. Verity ini dengan kekuatannya menjadi ally yang sangat penting buat Loki dan jadi teman dekatnya Loki. Sepanjang cerita Loki berhadapan dengan old Loki dari timeline masa depan alternatif, juga dengan versi masa depan dirinya yang dikenal sebagai King Loki, dimana King Loki ini menjadi gila karena kecewa dengan keberadaannya sendiri. Pertemuan ini menjadi katalis bagi transformasi Loki. King Loki memaksa agar Loki ini menerima takdir menjadi God of Mischief atau God of Lies seperti yang seharusnya. King Loki memaksa dengan cara menyiksa Loki dengan membakar jiwanya dengan api mistik. Tapi tanpa disangka, jiwa Loki justru masuk ke suatu dimensi di mana kekuatan Loki ini bisa tumbuh dan berkembang. Di dimensi itu Loki bertemu dengan hantu atau bayang-bayang dari original Loki dan Kid Loki yang menawarinya dua opsi, yaitu menyuruh Loki untuk menerima takdirnya sebagai villain atau God of Lies, sementara Kid Loki ini menyuruh Loki untuk menghancurkan dirinya sendiri agar menyelamatkan dunia karena tidak ada lagi Loki versi God of Lies. Setelah dimotivasi sama Verity Willis, Loki memilih jalur ketiga, yaitu keputusannya sendiri. Loki menyadari kalau kebohongan tidak lebih dari sebuah cerita. Sebuah cerita yang bisa dia pilih untuk dia tulis ulang, untuk diceritakan dengan cara yang berbeda. Alih-alih menjadi God of Lies, Loki justru mengambil title baru dan membuat takdirnya sendiri, yaitu sebagai God of Stories. Dan akhirnya mendapatkan kekuatan dari dimensi tersebut yang digabung juga dengan sihirnya sendiri dan kekuatan dari All Seeing Eye yang diberikan sama Odin pada pertemuan sebelumnya. Proses rebirth setelah penggabungan ini memberikan Loki gelar dan peran sebagai God of Stories. Sebagai God of Stories, Loki memiliki kemampuan reality wrapping dan bisa manipulasi jalan cerita melalui kata-kata yang dia ucap. Dari kata-kata itu, dia mengubah realitas atau keadaan di sekitarnya sesuai dengan yang dia inginkan atau narasi yang ingin dia ciptakan. Ya, ini mirip kayak seperti yang dilakukan Wanda di Multiverse of Madness waktu dia menghilangkan mulutnya Black Bolt. Loki juga memiliki cosmic awareness, di mana ini memberikan Loki pemahaman yang lebih tinggi tentang kekuatan dan entitas kosmik yang lebih luas dalam multiverse Marvel. Loki ini memiliki wawasan tentang cara kerja makhluk
berdimensi lebih tinggi, entitas kosmik, dan multiverse itu sendiri. Loki juga bisa melakukan narrative manipulation, kemampuan memanipulasi dan mengontrol narasi dan cerita. Loki juga bisa mengubah struktur, alur, dan hasil cerita, memanfaatkan mereka untuk jadi keuntungan baginya, di mana kekuatan ini memungkinkan Loki untuk mempengaruhi peristiwa, menulis ulang sejarah, dan bahkan ikut andil membuat cerita komik tentang dirinya. Nah, kurang lebih itulah ya awal cerita dan juga kekuatan dari God of Stories Loki, yang tadinya udah kita dengar dari tentang Avengers Prime, Loki juga, dan mereka sama-sama jadi varian Loki yang paling kuat dari multiverse Marvel. Dan mereka ini sama-sama punya peran dan kekuasaan penting di multiverse. Dan kelanjutan God Loki di MCU nanti mungkin aja bakal jadi mirror dari dua cerita dari dua karakter ini. So, kita tunggu aja bakal kayak gimana. Tapi jangan terlalu berharap, karena bisa juga enggak. Tapi kalau kita semua mau, pasti diwujudin, karena money. So thank you udah nonton video ini. Kalau kalian punya pendapat, punya pemikiran atau apapun itu, share di kolom komentar dan mari kita diskusi rame-rame. Dan thank you udah nonton. Jangan lupa untuk like video ini, subscribe sebagai bentuk dukungan kalian di channel ini. Cari kita juga di TikTok dan di Instagram @RicoTheUniverse, karena kita juga bikin konten di sana. Dan jangan lupa lakukan satu kebaikan hari ini. See you on the next video. Gue Rian, until next time. Keep exploring the multiverse.